Lanjut yang B yaitu aturan debit dan kredit. Nah, kita udah masuk nih poin intinya, debit dan kredit. Apa sih debit dan kredit ya kan? Jadi dalam aturan debit kredit, penempatan akun ini sesuai dengan transaksi yang terjadi. Yang mana nanti akan ketemu adanya penambahan dan adanya pengurangan. Nah, dari penambahan dan pengurangan inilah nanti yang menentukan bertambah posisinya di debit atau di kredit dan berkurang posisinya di mana. Nah, seperti itu. Nah, dalam penempatan membutuhkan analis ya, nggak sembarangan nih, nggak ada suka-suka kalian aja, nggak bisa, ada aturannya, harus dianalisa terlebih dahulu ya, jangan sampai nanti kalau salah analisa kacau, sampai laporan keuangan ya salah kalian. Itulah akuntansi itu dikatakan susah itu di sana, karena kalau udah salah satu itu udah beruntut sampai ke akhirnya tetap salah. Mungkin itu kenapa orang menyebut akuntansi itu susah. Sebenarnya hanya butuh ketelitian dan analisa yang benar aja sebenarnya. Ya. Jadi analisis yang mendalam sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan penempatan aturan debit dan kreditnya. Ya. Intinya debit dan kredit itu adalah suatu hal yang berlawanan. Ya. Ingat, kita dalam akuntansi di bab awal Ibu sebutkan bahwa double entry. Ya, double entry. Ada masuk, ada keluar. Ada debit, tentu ada kawannya siapa. Nah, inilah kawannya kredit tadi. Ya, karena sistem pencatatan kita ada sistem pencatatan double entry. Oke, kita masuk ke debit. Debit ya, debit. Nah, kalau bahasa bakunya debit tulisannya. Cuman kalau kita baca debit adalah posisi akun yang bersaldo normal untuk akun kelompok aset dan biaya. Nah, ini dia. Ya, jadi aset dan biaya itu saldo normalnya itu adalah debit. Ya, aset apa aja ya? Semua aset, ada kas, ada ada kok hutang, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada peralatan, ada hak cipta dan lain-lain. Maka posisi saldo normalnya ya, yang disebut dengan SN ya, saldo normalnya itu pasti di debit ya. Maksud saldo debit adalah jika ada akun kelompok aset atau biaya mengalami penambahan. Nah, ini harus di debit di sebelah kiri dan harus dikredit di sebelah kanan apabila terjadi pengurangan. Maka sering tuh muncul kas bertambah posisinya di mana. Nah, ingat bertambah katanya posisinya di kiri. Ya, jadi seperti ini nih. Kita ada K. Nah, ini kiri. Berhadapan ya, kirinya ini debit dan ini kredit. Nah, seperti itu. Maka kas, aset, aset dan biaya kalau bertambah posisinya di debit. Nih, ini apa ya? Yang harus wajib dihafal ini. Oke. Aset atau harta kalau bertambah posisinya di debit, kalau berkurang posisinya di kredit. Saldo normalnya adalah debit. Kewajiban, nah nanti itu ya. Intinya lihat beban. Beban bertambah posisinya di debit, lalu berkurang posisinya di kredit. Ya, prive juga. Prive bertambah posisinya di debit, kredit prive berkurang posisinya di kredit. Nanti Ibu jelaskan kenapa nih kok beban sama prive posisinya di debit. Lalu kita masuk ke kredit terlebih dahulu. Kredit ya, apa akun kelompok yang kalau bertambah di kredit itu ada liabilitas, ada pendapatan, dan ada ekuitas. Posisinya posisi kanan. Ini kiri, debit di kiri, kredit di kanan. Ya. Maksud saldo kredit yaitu jika akun di kelompok liabilitas, pendapatan maupun ekuitas mengalami penambahan harus dikredit. Kalau berkurang kebalikan naruhnya di debit. Nih contohnya nih, kewajiban bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit. Modal bertambah kalau posisinya di kredit. Kalau berkurang di debit. Pendapatan nih ada 3.
Ini yang harus kalian hafal. Untuk klasifikasinya mengikuti. Berarti apa klasifikasi aset? Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Maka kalau bertambah semuanya posisinya di debit. Ya. Lalu sekarang muncul nih. Lalu kenapa pendapatan bertambah di kredit, lalu beban bertambah di debit? Ya, prive juga di debit. Karena dia mengikuti si modal. Modal itu kalau bertambah posisinya di kredit, ya. Maka kalau misalkan modal nanti di buku besar akan ketahuan nih. Besok akan Ibu jelaskan lah di buku besar agak nampak nanti. Yang jelas ini aturan debit kredit inilah kunci utama yang harus kalian hafal. Kalau kalian membuat jurnal umum, kalian harus menghafal ini. Ya, wajib Bu hafalnya? Ya, wajib hafalnya. Yang jelas debit kredit, ingat aset dan beban kalau bertambah posisinya di debit. Maksudnya bertambah gimana Ibu? Misalkan gini nih, ada uang masuk, otomatis kan kasnya bertambah ya. Dimana misalnya ada uang masuk sebesar 2 juta, maka kas bertambah sebesar 2 juta, posisinya di debit. Nanti di jurnal umum Ibu jelaskan ya. Ini Ibu untuk menentukan debit dan kredit aja. Yang jelas pesan Ibu wajib hukumnya minggu depan kan Ibu tanya. Minggu depan kita pakai Zoom meeting biar Ibu tahu kalian udah hafal atau belum ya. Keenam ini posisinya. Kalau bertambah di mana, kalau berkurang di mana. Oke. Nah, ini ada Ibu buat rincian per klasifikasi. Silahkan kalau diapal, cuman enak sebenarnya gampang banget ngapalnya. Intinya kalian harus menghafal nih asetnya aja. Intinya kalau ada aset bertambah pasti posisinya di debit. Kecuali ini nih, cadangan kerugian piutang. Loh Bu, kenapa di kredit? Karena di neraca nanti dia akan mengurangi piutang usaha. Apa itu cadangan kerugian piutang? Misalkan ada yang berhutang nih sama kamu, tapi dia udah nggak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, bisa dikurangi dari piutang yang ada. Makanya posisinya di kredit. Bertolak belakang dengan akun awalnya. Tuh ya. Ini sama akumulasi penyusutan juga, karena akumulasi penyusutan ini mengulangi peralatan. Dia kesatuan nih, dua ini. Peralatan itu kan ada akumulasi biasanya, ada penurunan nilai. Ya, penurunan nilai itu dia nanti akan mengurangi peralatan. Nih, aset tidak berwujud, coba lihat. Ini juga untuk utang semuanya bertambah pasti di kredit. Ya, kecuali modal. Modal itu kecuali prive. Dan untuk pendapatan penjualan ini nanti larinya ke perusahaan dagang. Oke, silahkan ya. Itu untuk akun. Debit dan kredit. Nah, jadi apa tugas pertama untuk yang debit kredit nih yang harus kalian hafal? Ya, ini wajib hukumnya harus dihafal. Nggak ada sunnah, nggak ada. Ini mah wajib sih, yang paling wajib lah pokoknya kalau Ibu bilang ya. Kalau akuntansi. Kalau ini udah nggak bisa kalian, udah lewat, dah nggak bisa kalian kerja di bagian keuangan nanti. Nggak bisa nanti kalian buat laporan keuangan. Nih, hafal itu. Oke. Next ya, kita masuk ke siklus akuntansi. Nah, ini Ibu bilang tadi. Jadi siklus akuntansi inilah yang akan kita lakukan, yang akan kita buat pada 1 semester ini. Walaupun kayaknya lari dari rencana awal kita ya. Karena kondisi Ibu yang tidak memungkinkan, kan rencana kita sesudah UTS nanti kalian ke lapangan. Nah, kayaknya nggak bisa, masih ada materi yang banyak yang Ibu jelaskan ya. Apa itu siklus akuntansi? Ya, jadi siklus akuntansi di sini adalah atau accounting cycle adalah proses pencatatan. Apa yang dicatat? Transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu badan, lembaga, perusahaan, institusi, instansi ya, sampai dengan akhir periode dan kembali lagi ke awal periode. Makanya disebut siklus. Nggak ada habisnya, namanya siklus, berputar lah dia di situ ya. Apa siklus pertama? Nih, siklus pertama. Transaksi. Transaksi apa? Transaksi keuangan. Ya. Membeli peralatan katanya, maka itu disebut dengan transaksi keuangan. Ngutang ke bank, itu disebut dengan transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan, apa yang kita analisa? Bukti transaksinya. Nih, ada beberapa bukti transaksi yang Ibu catat di sini. Ada bukti transaksi internal ya, yaitu bukti yang dibuat oleh pihak internal dalam kegiatan perusahaan.
bukti kas masuk atau penerimaan kas. Ini yang dikeluarkan, misalkan nih, Ibu bagian keuangan, kalian bagian marketing misalkan. Kalian ingin turun uang dinasnya lah, uang minyaknya lah. Nah, itu bukti kas masuk. Jadi kalian minta uang transaksinya di internal perusahaan. Jadi kalian nemuin bagian keuangan, kami ingin keliling di kampung ini selama 2 hari menggunakan mobil, timnya 4 orang. Tolong cairkan uang perjalanan dinasnya, mulai dari ongkosnya, minyaknya, sampai ke makannya. Nah, seperti itu. Ya, dia transaksinya terjadi di dalam perusahaan. Lalu, nah ini bentuknya. Jadi tergantung sih bentuknya. Kalau ibu dulu zaman ibu kerja itu kami nyebutnya voucher. Jadi ada voucher uang masuk, ada voucher uang keluar. Kalau ibu dulu. Nah kan ada juga nih voucher. Bisa tuh pakai voucher. Lalu ada yang eksternal. Nah kalau tadi internal tuh uang masuk dan uang keluarnya di perusahaan itu sendiri. Nah kalau yang eksternal itu ada faktur namanya. Jadi faktur ini akan keluar kalau kita menjual atau membeli secara kredit. Ya, maka keluar yang namanya faktur. Berapa? Nah, ini bentuknya seperti ini. Lalu ada kwitansi. Nah, ini saya rasa kalian nggak akan asing lagi nih kwitansi. Nah, kayak kemarin aja waktu masuk daftar ke kampus kan ada kwitansinya tuh, bukti kalian udah bayar uang pendaftaran. Nah, ini yang disebut dengan kwitansi. Lalu ada cek. Ya, cek ini udah berurusannya ke bank. Lalu ada biliet giro. Ya, apa beda cek dan biliet giro? Kalau cek ini dia siapa aja boleh nariknya, boleh di mana aja. Kalau biliet giro udah lebih ke bisnis. Nah, itu bukti transaksi. Oke, kita masuk tadi ke siklus, kembali lagi. Oke, ada bukti transaksi. Selanjutnya yang nomor 3 ada jurnal. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Lalu nomor 4 ada buku besar, ya. Jadi jurnal ini semua transaksi yang ada dicatat di jurnal. Itu gunanya kita mempelajari debit kredit. Kenapa? Karena mencatat jurnal sama kayak kemarin persamaan dasar akuntansi. Kalau di kas ada uang masuk, maka misalkan yang kemarin kita ini ya, kalau di aset ada uang masuk, maka di liabilitas ditambah ekuitas juga ada uang masuk. Ya kan? Ingat double entry. Nah, di jurnal umum juga seperti itu. Kalau ada masuk uang di debit, maka otomatis di kreditnya harus ada. Nah, maka dalam jurnal umum nanti pasti ada 2 atau lebih transaksi dalam satu tanggal. Ya, misalkan nih, membeli peralatan. Berarti membeli, ingat membeli apa? Kas kan, duitnya berkurang dong. Maka kasnya apa? Kasnya berkurang. Maka kas kalau berkurang di mana posisinya? Di kredit. Lalu apa kawannya? Ingat, dia beli apa? Peralatan. Peralatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Ingat, kas itu kan peralatan bagian dari aset. Maka kalau bertambah posisinya di debit. Maka ada 2 transaksi di sana. Peralatan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Nah, begitu jurnal umum. Ya. Lalu ada buku besar. Nah, kalau buku jurnal umum dalam satu tanggal bisa mencatat beberapa akun. Transaksinya bisa 3-2 akun. Nah, di buku besar kita kelompokkan akun kas-kas saja, utang-utang aja. Nah, seperti itu sampai nanti akan ketemu yang namanya saldo akhir. Nah, di saldo akhir itu nanti masuklah ke neraca percobaan atau disebut juga dengan neraca saldo. Ya. Nah, di neraca saldo ini nanti akan ketemu namanya kertas kerja. Kertas kerja. Nah, cuman kertas kerja yang kolomnya banyak, mungkin yang pernah dulu belajar akuntansi, yang kolomnya paling sakit kepala, itulah kertas kerja. Ada kurang lebih itu 12 atau 13 kolom. Cuman kertas kerja ini sifatnya nggak wajib. Kalau kalian bisa memahami mulai dari buku besar, sudah bisa menyusun laporan keuangan, nggak apa-apa di skip untuk kertas kerjanya, nggak masalah. Nggak kewajiban. Tapi kalau yang ini wajib, yang dicatat di sini ini wajib harus ada. Sampai nanti menghasilkan laporan keuangan. Inilah yang disebut dengan informasi akuntansi. Ya, ada berapa laporan keuangannya? Ada 5. Ini kurang CALK di sini. Nah, ini Ibu bilang kalau kalian kuncinya tuh di jurnal umum, ya, jurnal umum nih JU ini kalau kami nyebutnya.
JU, jurnal umum. Kalau di jurnal umum kalian salah mengklasifikasikan debit kredit atau akunnya, maka sampai sini nanti akan salah. Pasti itu, nggak ada cerita nggak. Ya, maka harus telitinya tuh di penganalisaan debit kredit dan saldo. Saldo akunnya. Habis itu dia akun apa gitu. Ya, itu untuk siklus akuntansi. Oke, untuk jurnal umum nanti Ibu lanjutkan lagi di video selanjutnya.